doa khusus untuk diri kita masing-masing. Kita bacakan suratul Fatihah untuk diri. Mudah-mudahan diri ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa tenang dan tentram dalam menghadapi kehidupan, senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah dan dosa. Dan mudah-mudahan kita juga dijadikan orang yang senantiasa berbahagia untuk melaksanakan silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta senantiasa menjadikan media sebagai sesuatu yang dimanfaatkan sebaik-baiknya, baik secara tatap muka, berkolaborasi, ataupun secara online melalui media-media digital. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan memperoleh manfaat yang luar biasa, yang sempurna dari silaturahim, berupa ilmu yang bermanfaat, berupa kesempatan memperoleh rezeki yang halalan thayyiban mubarakan, dan tentunya yang cukup dan memberikan kebahagiaan kepada kita untuk menjadikan kita menjadi ahli ibadah yang berbadan sehat, berumur panjang, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dipanggil dengan panggilan indah untuk berada dalam golongan orang-orang yang menjadi abdinya Allah, ahli-ahli ibadah dikumpulkan, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina anta tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita, bacaan surat Al-Fatihah kita, dan usapkan ke seluruh tubuh kita, berharap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sertakan juga dengan hembusan nafas bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Syukuri semua yang ada dan penuhi semua kewajiban kita kepada badan kita. Cek satu persatu dengan teliti dan ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin atas kesempurnaan ini. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, sempurna kata Allah penciptaan manusia dan ditugaskan untuk beribadah. Ya, disebutkan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, hanya kepadaku kata Allah. Makanya kita bertekad iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah,
kami mengabdi, kami berbakti, kami beribadah, dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Dan ketika memohon pertolongan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisyabri wassalat. Hai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar artinya mengoptimalkan segala sesuatunya semaksimal mungkin sehingga sampai muncul tawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Nah, pada saatnya kita akan bertawakal kepada Allah dan Allah lah yang akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Ya, insya Allah. Dengan sabar dan juga dengan sholat. Artinya selalu bersyukur. Sholat adalah bukti syukur yang paling tinggi kualitasnya karena sholat merupakan kewajiban yang tidak bisa diwakilkan. Bahkan ketika sudah mati pun masih ada kewajiban, yaitu harus disolatkan bagi yang mukmin. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita belum disolatkannya, masih bisa sholat masing-masing. Artinya kita masih hidup. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mudah-mudahan kita hidup tidak hanya sekedar hidup. Dan tentu saja untuk hidup sempurna, Allah Subhanahu berikan kepada kita kesempurnaan berupa agama Islam sebagai pedoman kita dan contoh teladannya Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan kepada kita diberikan pedoman yang sangat sempurna, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan itulah yang disebut dengan ajaran agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Demikian penegasan Allah Subhanahu wa taala tentang sempurnanya ajaran agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Dimulai dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mengatakan, mengikrarkan bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Dengan menyebut namanya kita berada di dunia, dengan menyebut namanya kita beribadah, dengan menyebut namanya kita berinteraksi satu dengan yang lain, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya Al-Quran itu sempurna, sempurna, dan sempurna. Ada yang disebut dengan penawar atau penggembira atau pemberi kesegaran yang berupa obat, berupa penawar, dan di dalamnya ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita berdekat-dekat dengan Al-Qur'an maka rahmat dan maghfirah Allah adalah menjadi keniscayaan untuk didapatkan. Artinya Allah akan memberikan rahmatnya, Allah akan memberikan ampunannya kepada orang yang mencintai Al-Qur'an. Insya Allah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yajidud dolimin illa khasyara. Demikian Allah Subhanahu wa taala menegaskan. Dan hari ini alhamdulillah saung tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung yang saat ini sedang berada di studio Grand Wisata di Mustika Jaya Bekasi, ya. Alhamdulillah sehat walafiat disertai dengan ibu kita Neng Lilis, yang segar bugar sehat walafiat bersama anak cucu dan keluarga, insya Allah. Saung artinya studio alam, ya, untuk meningkatkan gairah baca Al-Quran, yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas tahfidzul Quran kita, bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan di masing-masing lokasi juga, termasuk di Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung, kemudian saung tahfidz yang ada di Cileunyi, Cileunyi Kabupaten Bandung, kemudian saung tahfidz yang ada di Jatiwaras, alhamdulillah sudah hadir Tati, ya, Salopa Tasikmalaya. Saung tahfidz yang berada di Cidolog Sukaraja Tasikmalaya, alhamdulillah sudah hadir Yulia Ningsih, ya. Kemudian dari saung tahfidz di Kanoman Cirebon ada hadir Teh Irin bersama keluarga. Ada saung tahfidz di Sumedang Jawa Barat, ya, ada Teh Eis Yuliasi bersama keluarga. Saung tahfidz Al-Quran di Tanjung Jaya, ya, Tasikmalaya, hadir Kang Agus Jafar Sidik. Saung tahfidz Al-Quran yang di Cipamokolan dekat Masjid Al-Jabar, ya,
ada Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga, saung tahfidz di Kasepuhan Cirebon, ada Teh Hilda Martina Rahayu bersama keluarga, dan ada saung tahfidz di Bojong Soang ya, di sebelahnya kampus Telkom University di Bandung, Jawa Barat bersama keluarga. Hari ini Kang Indra Gunadi juga dari Sang Tapi di Radio Kilait FM bersama keluarga, dan juga kru Radio Kilait FM 107,1 Bandung ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat, dan masih kita tunggu juga belum koneksi Kang Yayan Barlian dari Saung Tapi Al-Quran yang ada di Bogor, Jawa Barat ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, dan mari kita sama-sama lanjutkan kebiasaan kita dan kebahagiaan kita untuk istiqomah berjamaah membaca Al-Quran. Pagi hari ini yang akan kita baca adalah surat Al-Kahfi, 10 ayat terakhir ya. Surat Al-Kahfi 10 ayat terakhir dari mulai ayat ke-101 ya. Di ayat ke-101, tapi diawali dengan membaca ayat ke-100-nya, karena ayat ke-101 merupakan penjelasan dari ayat ke-100. Saya ingatkan kembali bahwa hari ini adalah hari terakhir dari bulan Zulhijjah ya, 1446 Hijrah, dan nanti maghrib kita akan mulai masuk ke tanggal 1 bulan Muharram 1447 Hijrah. Saya sampaikan selamat dan berbahagia, kita dipanjangkan umur, mudah-mudahan sampai nanti maghrib kita masih hidup dan kita diberikan kesempatan untuk dipanjangkan umur di tahun 1447 Hijriah. Kemudian kita juga diberikan kesempatan untuk beribadah secara sempurna. Di bulan Muharram kita niatkan untuk melaksanakan saum ya, paling tidak di tanggal 9 dan 10. Boleh dari mulai tanggal 1 ya, tanggal 9 saum Tasyua, tanggal 10 saum Asyura, itu yang disunahkan. Dan selanjutnya ada saum Senin Kemis bagi yang sudah biasa, ada Kang Tito dari Bogor yang sudah membiasakan saum Daud ya, saum Nabi Daud selang sehari, dan silahkan untuk melaksanakan juga saum di pertengahan bulan Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 dari pertengahan bulan Muharram. Mudah-mudahan juga kita bisa memperbanyak sedekah di bulan Muharram ini, dan saya mulai tanggal 1 besok ya, atau tanggal 1 bulan Muharram akan mengkampanyekan kembali penampungan atau penyediaan kesempatan untuk berinvestasi berupa wakaf, perluasan lahan bagi saung tahfidz Al-Quran, studio alam tahfidz Al-Quran di tepi sawah ya, di tepi sawah di area Sukaraja ya, Tasikmalaya, yang mudah-mudahan akan segera kita bangun, berupa tempat yang insya Allah nyaman di pinggir jalan, dikelilingi oleh sawah dengan riak air, dan juga dengan adanya burung-burung yang berterbangan ya. Di sebelahnya sudah ada masjidnya, dan insya Allah kita akan tata, mudah-mudahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan kita untuk menjadikan semakin banyak orang yang bisa menikmati, berbahagia, istiqomah berjamaah baca Al-Quran. Seperti halnya hari ini kita berbahagia, kita sudah membiasakan untuk membaca Al-Quran secara bersama-sama, meskipun nun jauh di ujung sana lewat jalur-jalur internet dan laptopnya di studionya masing-masing. Saung artinya studio alam untuk meningkatkan gairah tahfidzul Quran. Jadi jangan dipersepsi kalau saung itu sesuatu yang hanya berupa gubuk reot, tapi kita usahakan berupa sesuatu yang akan menjadikan kita bertambah gairah membaca Al-Quran. Saat-saat ini kalau kita membaca Al-Quran kebanyakan mempersepsi di masjid ya, kemudian di waktu-waktu tertentu. Sebenarnya tidak demikian. Al-Quran kita kampanyekan untuk bisa dibaca dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya sesuai dengan syariat yang dicontohkan Rasul SAW, karena Al-Quran itu adalah diturunkan untuk sepanjang masa, setiap saat. Jadi
diberikan kesempatan kepada kita. Tetapi kita juga jangan lupa ada yang dihususkan dan diberikan keutamaan untuk membaca Al-Quran, yaitu ketika kita membaca surat Al-Isra yang baru saja kita selesaikan. Aqimis salata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahazzad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Wa qur rabbi adhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidud dhalimina illa khasya. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Itulah dari surat Al-Isra ya, mulai ayat ke-78. Silakan untuk renungkan kembali. Baik, hari ini kita lanjutkan membaca surat Al-Kahfi mulai ayat ke-100 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu sahabat sekalian, Bapak Ibu, ayat ke-100. Wa aradna jahannama yawma idil lil kafirina arada. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياته ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها ولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah membaca paling tidak 11 ayat dari surat
Al-Kahfi, akhir surat Al-Kahfi. Ini merupakan bagian ikhtiar kita untuk senantiasa memelihara kolbu-kolbu kita untuk tetap bahagia, istiqamah, berjamaah membaca Quran. Jangan lupa bacalah Al-Quran sesuai dengan kadar dan kemampuan masing-masing. Ulah beberenjen tapi ujung-ujungnya banyak hal yang tidak dilakukan. Sekalinya baca, nah, suaranya dibagus-bagusin tapi pensiun 1 bulannya, jangan sampai begitu. Jadi bacalah terus Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah merupakan yang akan menjadi penolong bagi kita di yaumul kiamat, dan di dunia tentunya kita akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan petunjuk, ketentraman, jiwa yang tenang, yang sakinah, yang berupa kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah dengan sempurna, mensyukuri ketika nikmat, dan ketika kita mendapatkan musibah, kita bersabar, ketika kita berbuat dosa, kita segera mungkin bertobat, dan tentunya kita senantiasa ikhlas sambil islah bersilaturahim. Yuk, setelahnya kita baca, kita tingkatkan ke pemahaman. Jadi jangan lupa 5 tahapan yang selalu kita kampanyekan untuk dibiasakan: membaca, kemudian memahami, kemudian mengamalkan, kemudian menikmati dan mendakwahkan. Itu konsep sederhananya begitu ya. Kemudian yang selalu kita juga inginkan melaksanakan 5T, dari mulai tazkirah, mengingat-ingat, berzikir tentang sesuatu ya yang menjadi bagian dari keharusan kita untuk selalu dikoneksikan kepada mengingat Allah. Tazkirah. Yang kedua adalah tilawah, terus-terusan membaca. Setelahnya kita eling kepada Allah, ingat, kemudian baca. Setelahnya kita membaca, kemudian bersihkan kolbu-kolbu kita dengan tazkiyah. Jadi tazkirah, berzikir, tilawah, membaca, kemudian kita tazkiyah, membersihkan, mensucikan kolbu kita dari hal-hal yang menimbulkan kekotoran. Ya, kemudian berikutnya adalah melaksanakan tijaroh, menyebar luas kemana-mana, berbisnis, berusaha, ASN ria ataupun beranggota ria, atau bersolidaritas dengan yang lain, bertijaroh, lakukan semaksimal mungkin sehingga mendapatkan manfaat dan masih mampu memberikan manfaat bagi yang lain. Dan yang kelima adalah taklim, selalu menyampaikan ya, atau selalu bergabung dengan orang-orang yang mencari ilmu atau sedang membahas ilmu. Tazkirah dan taklim. Tazkirah yang pertama, taklim yang terakhirnya, di dalamnya adalah merupakan taman-taman surga. Jadi Rasulullah menyampaikan bahwa taman-taman surga itu di dunia ini banyak menyebar, yaitu yang berupa tempat-tempat orang yang dipakai berzikir atau majlis ya, kumpulan orang yang berzikir, dan kumpulan orang-orang yang sedang mencari ilmu. Mudah-mudahan pagi hari ini kita termasuk yang berzikir, mengingat Allah, sekaligus juga bersama-sama mencari ilmu, bersama-sama berbagi kesempatan untuk saling mengisi satu dengan yang lain. 5T jangan lupa: tazkirah, tilawah, tazkiyah, kemudian tijaroh, dan yang kelima adalah taklim. Kita sempurnakan dari mulai baca, pahami, amalkan, nikmati, dan dakwahkan, viralkan. Mendakwahkan bisa saja dengan hanya menyebarkan dari yang sudah kita dapatkan, merekam ataupun menyampaikan kepada orang lain, ataupun menyebarluaskan rekaman, ataupun mengatakan kepada orang lain dengan cara masing-masing. Yuk, kita lihat tafsir dan terjemah dari Ibnu Katsir tentang ayat ke-110 sampai ayat ke-100 sampai 110 dari surat Al-Kahfi. Dan kami perlihatkan neraka Jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir. Ya, Bapak Ibu ingin melihat neraka Jahanam? Nah, jangan lupa ya, jangan lupa, jangan sampai badarain ya, amit-amit, jauhkan ya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Karena jangankan sampai melihat, baru mendengar aja sudah ngeri ya neraka itu ya. Kemudian ayat ke-101-nya, siapa yang dimaksud di sini orang kafir? Yaitu orang yang mata hatinya dalam
dalam keadaan tertutup, ya, dalam hatinya tertutup atau tidak mampu untuk memperhatikan ya tanda-tanda keagungan Allah, dan mereka tidak sanggup mendengar. Jadi mataharinya tertutup dan mereka tidak bisa menangkap tanda-tanda keagungan Allah dan tidak mendengar. Naudzubillah ya, bisu, tuli dan buta serta hatinya tertutup. Naudzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat seperti itu. Kemudian, maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambamu menjadi penolong ya selain aku? Nah, mengambil hamba-hambaku artinya makhluk lain yang dulu dijadikan sembahannya, dijadikan pujaannya, dijadikan sesuatu yang menjadikan dirinya, hidupnya hanya mengabdi kepadanya. Apakah dia akan mampu gitu ya? Dan orang-orang kafir itu menyangka dia akan mampu, akan ada yang menolong selain Allah, kata Allah ya. Sungguh kami telah menyediakan neraka jahanam ini sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Katakanlah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah perlu kamu beritahukan kepada apa perlu kami beritahukan kepadamu ya tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya. Nah, jadi ini pertanyaan, apakah perlu aku sampaikan, kata Allah, orang-orang yang paling rugi perbuatannya. Ini sebenarnya bukan berarti bertanya, tetapi Allah akan memberikan informasi. Nah, dengan retorika yang logikanya adalah sudah tahu tapi masih nanya supaya jadi perhatian. Tahukah kamu? Nah, kan gitu ya. Bahwa ada orang-orang yang rugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi ada orang yang merasa di dunia telah berbuat baik, ya, sudah mengira berbuat baik, padahal sebenarnya bukan kebaikan, yaitu orang yang COD, ya, cuma omong doang, atau DOJ, doyan obral janji. Nah, ini saya lagi punya apa namanya istilah-istilah baru nih, COD,